Halo, selamat datang di video aku. Kenalin, nama aku Gisela Delia dari program studi teknologi pangan kelas B. Di video kali ini kita bakalan intip cara ngolah susu jadi yogurt. Tapi nggak cuman yogurt aja, bakalan kita olah lagi jadi frozen yogurt. Jadi frozen yogurt ini penampakannya itu bakalan mirip ice cream, tapi ini dari yogurt. Oke, sedikit pengenalan. Yogurt merupakan minuman fermentasi yang terbuat dari susu, di mana di dalamnya itu terdapat bakteri yang sangat menguntungkan. Di antaranya ada Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan yang terakhir adalah Streptococcus thermophilus. Dan selain itu bakalan ada yang beda lagi dari frozen yogurt ini. Di frozen yogurt yang bakalan kita buat ada tambahan active charcoal, di mana active charcoal ini selain memberikan warna hitam pada makanan, ada pun manfaatnya bagi kesehatan, antara lain Membantu meredakan perut kembung dan masuk angin, menawar racun, mengobati diare, menurunkan kadar kolesterol, mengobati jerawat, mencegah penuaan, mengatasi infeksi kulit, dan membersihkan saluran pencernaan. Wow, ada banyak banget kan manfaatnya. Oleh karena itu, mari kita intip cara buatnya. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain 3% starter, 250 ml susu UHT, 50 gram whipping cream, 62,5 gram bubuk charcoal food grade, 25 gram gula pasir, dan 25 gram susu bubuk. Bahan-bahan tersebut kecuali whipping cream dan starter yogurt dicampurkan dan diaduk hingga rata. Selanjutnya campuran bahan dipasteurisasi dengan tujuan merusak bakteri patogen dan mikroorganisme non-sporal lain yang tidak dikehendaki. Selain itu meningkatkan nutrisi substrat bagi pertumbuhan bakteri asam laktat serta meningkatkan konsistensi produk dan mengurangi pemisahan whey. Selanjutnya dilakukan pendinginan sampai suhu 43 derajat Celcius karena suhu tersebut merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan starter kultur bakteri yang diinokulasi dalam susu. Selanjutnya campuran susu diinokulasikan dengan starter sebanyak 3% dari total volume adonan bahan. Volume adonan bahan yang dihasilkan pada kali ini ya 250, jadi kultur bakterinya itu sekitar 7,5 mili. Selanjutnya campuran bahan dipindahkan ke wadah bersih untuk proses inkubasi, di mana campuran susu dan kultur yogurt didiamkan agar bakteri tumbuh dan berkembang. Proses ini memakan waktu selama 12 jam. Semakin lama didiamkan, maka tingkat keasaman akan semakin tinggi dan tekstur akan menjadi lebih kental. Setelah terbentuk endapan, segera dimasukkan ke dalam lemari es yang suhunya sekitar 4 derajat Celcius agar bakteri terhambat perkembangannya. Siapkan whipped cream bubuk sebanyak 50 gram. Lalu siapkan gula juga sebanyak 50 gram. Tahapan selanjutnya ialah whipping dengan whipping cream yang berfungsi sebagai pengemulsi dan pembuih. Pengemulsi adalah senyawa yang ditambahkan pada pembuatan frozy untuk memperbaiki struktur lemak dan distribusi udara dalam adonan frozy, sehingga menghasilkan frozy dengan karakteristik leleh yang baik. Whipping cream digunakan untuk memperbaiki kualitas pembuihan melalui pembentukan rongga udara yang lebih kecil, memperbaiki tekstur frozy, menghasilkan produk yang lembut dan tidak mudah leleh. Ini merupakan campuran adonan bahan yang telah dimixer. Setelah itu ditutup menggunakan plastik wrap dan dimasukkan ke dalam freezer selama 5 jam. Ini merupakan tampilan setelah di freezer selama 5 jam. Setelah itu akan dimixer hingga mengembang dan didapatkan tekstur adonan yang lembut seperti es krim.
Setelah mengembang, adonan kembali dimasukkan ke dalam freezer dan didiamkan selama 24 jam. Jadi ini kira-kira penampilan Frozy atau frozen yogurt yang udah jadi. Setelah ini akan di packing dan kita akan masuk ke sesi pembahasan. Halo lagi, jadi ini yogurt yang udah jadi dan Udah di packing juga. Bentukannya kira-kira kayak gini. Sekarang kita buka ya. Nih. Jadinya benar-benar mirip banget sama es krim. Ini bakalan aku bahas per parameter organoleptiknya. Mulai dari warna, tekstur, aroma, dan yang terakhir adalah rasanya. bisa kita lihat di sini warna yang dihasilkan cenderung gelap, yaitu abu-abu gelap. Dimana warna yang dihasilkan ini terbentuk dari penambahan charcoal pada frozen yogurt. Aku mau bahas sedikit tentang charcoal. Jadi, aktif charcoal atau karbon aktif telah digunakan selama beberapa dekade dalam industri makanan untuk menghasilkan warna hitam. Aplikasi utama dalam karbon aktif ini ialah menghilangkan komponen atau zat-zat yang tidak diinginkan seperti racun dan anti nutrisi. Motivasi di balik pemberian arang dalam makanan ini utamanya hanya sebagai estetika belaka. Karena produk yang dihasilkan dari pemberian active charcoal ini cenderung menghasilkan warna yang cukup baik dibandingkan pewarna lainnya, seperti misalnya dari tepung gandum hitam dan ekstrak beras hitam. Sekarang kita bakalan coba cium aroma dari Frozy ini. Aroma yang dihasilkan ialah aroma khas yogurt, sedikit menyengat tapi masih menyegarkan. Jadi ada aroma asam-asamnya. Aroma yang dihasilkan produk Frozy ini memiliki aroma yang khas yogurt yang biasanya aromanya itu cenderung asam. Mengapa bisa mengeluarkan aroma yang cenderung asam ini? Karena di dalam yogurt terdapat mikroba L. bulgaricus, di mana bakteri ini menghasilkan glisin dan histidin yang merangsang pertumbuhan S. thermophilus untuk menghasilkan asam. Begitupun sebaliknya, R. thermophilus akan menghasilkan asam-asam formiat yang merangsang pertumbuhan L. bulgaricus untuk menciptakan cita rasa aroma yang khas. Sekarang untuk tekstur, ini teksturnya cenderung padat ya, namun masih dikategorikan masih lembut. Sekarang kita coba tekstur di mulut. Teksturnya benar-benar halus, nggak terasa berpasir atau gimana. Bener-bener lembut banget, kayak mirip es krim. Perubahan tekstur yang terjadi pada susu UHT menjadi yogurt yang cenderung kental itu terjadi karena adanya proses fermentasi. Di mana di proses fermentasi ini bakteri akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Sehingga semakin banyak laktosa yang diubah menjadi asam laktat, yogurt ini pH-nya akan semakin menurun dan akan menyebabkan terbentuknya koagulan kasein sehingga teksturnya itu cenderung kental. Dan untuk rasanya sendiri ini rasanya seperti yogurt dan benar-benar nggak ada rasa pahit dari charcoalnya sama sekali. Ini tuh rasanya lebih dominan asam dan manis. Enak banget. Kenapa bisa rasanya asam dan rasanya manis? Rasa manis ini dihasilkan dari penambahan sukrosa atau gula pasir pada saat proses pembuatan. Kalian inget kan saat proses pembuatan kita tambahkan gula pasir atau sukrosa, di mana sukrosa ini akan meningkatkan total padatan dan menciptakan rasa manis pada minuman probiotik seperti yogurt. Yang kedua itu adalah rasa asam. Rasa asam ini terbentuk karena adanya proses fermentasi pada yogurt, di mana terdapat asam laktat yang menyebabkan rasa asam pada yogurt dan menurunkan pH dari yogurt, di mana rasa asam ini akan menciptakan cita rasa pada minuman probiotik seperti yogurt. Sekarang
kita bakalan membahas mengenai peningkatan volume yang terjadi pada frozen ini. Peningkatan volume terjadi karena masuknya udara ke dalam campuran frozen yogurt yang disebut dengan overrun. Overrun terjadi melalui proses terperangkapnya udara pada adonan frozen yogurt pada saat pemutaran baling-baling yang menyebabkan udara dapat masuk, dan suhu rendah pada pengadukan yang menyebabkan pembekuan adonan sehingga udara terperangkap di dalam dan meningkatkan volume dari frozen. Jadi sekarang kita mulai masuk ke tahapan akhir pembahasan video ini. Yang mau aku jelasin sekarang itu adalah apa sih faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan frozen yogurt ini. Yang mempengaruhi pembuatan frozen yogurt ini yang pertama itu ada pH, kemudian penggunaan jenis kultur BAL atau bakteri asam laktat sebagai starter yogurt. Yang ketiga ada suhu fermentasi. Yang keempat ada konsentrasi dari bahan-bahan penyusun adonan frozen yogurt. Yang terakhir adalah masa inkubasi dari yogurt itu sendiri. Oke, ini yang terakhir banget, ini saran yang bisa disampaikan dari pengalaman membuat frozen yogurt charcoal ini. Jadi ada satu bahan yang tidak ditambahkan pada saat proses pembuatan frozen yogurt ini, yaitu stabilizer. Stabilizer itu penting banget karena fungsinya sebagai pengemulsi, yaitu pengikat antara globula-globula lemak, air, dan udara. Stabilizer ini juga sangat berpengaruh terhadap overrun dari frozen ini. Jadi kita udah di penghujung video. Mau ngucapin terima kasih buat pihak-pihak yang udah membantu dalam proses pembuatan yogurt ini, dan terima kasih juga buat penonton yang udah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas atau kurang berkenan. Nah, kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.